Assalamualaikum teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran aku kali ini. Hari ini aku akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis dan manajemen, yaitu penilaian prestasi kerja dan pengembangan karir. Apakah teman-teman pernah bertanya, apa itu penilaian prestasi kerja dan pengembangan karir? Dan bagaimana penilaian dan pengembangan karir ini mempengaruhi karir seseorang dan dalam perusahaan tempat ia bekerja? Jadi, menurut Aljabar dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2020, dalam bahasa Inggris, penilaian prestasi kerja karyawan disebut performance appraisal, yang merupakan bentuk proses organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja atau prestasi karyawan ketika melakukan pekerjaannya. Penilaian prestasi kerja adalah cara perusahaan mendapatkan informasi tentang kinerja karyawan selama ini. Selain itu, penilaian prestasi juga ternyata memiliki banyak manfaat. Misalnya, penilaian prestasi kerja membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terkait dengan karyawan seperti promosi atau mutasi. Menurut buku Human Capital, Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2019, karya Sri Langgeng Ratnasari, penilaian prestasi kerja memiliki manfaat lain seperti untuk meningkatkan kinerja karyawan, menentukan kompensasi, peningkatan karir, dan masih banyak lagi. Penilaian prestasi kerja juga memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan prestasi yang baik, karyawan bisa mendapatkan penghargaan. Selain itu, penilaian prestasi juga mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait kompensasi dan promosi. Penilaian prestasi juga berperan dalam pengembangan karyawan, memberikan arahan tentang apa yang perlu ditingkatkan, dan penting untuk memiliki informasi yang akurat dalam penilaian prestasi agar kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya ada pengembangan karir. Menurut I-A, pengembangan karir adalah langkah penting menuju pencapaian rencana karir dan peningkatan pribadi. Namun, bagaimana perusahaan menerapkan pengembangan karir ini bisa menjadi kunci keberhasilan. Hal ini bertujuan untuk membantu karyawan merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja dan memungkinkan perusahaan dan karyawan untuk berkembang secara optimal. Pengembangan karir dapat dilakukan secara individual dan secara organisasional. Pengembangan karir ini secara individual melibatkan karyawan dalam mengembangkan diri mereka sendiri dan mencapai rencana karir mereka. Sementara pengembangan karir secara organisasional melibatkan perencanaan dan pelaksanaan karir anggota organisasi sesuai persyaratan yang ada. Sekarang mari kita lihat dan bandingkan bagaimana dua perusahaan PT Maxima Business Solution dan kantor konsultan Larispa mendekati penilaian prestasi kerja dan pengembangan karyawan mereka. Sekarang aku akan membahas terlebih dahulu terkait PT Maxima Business Solution. Perusahaan ini didirikan tahun 2015 sebagai impact agency yang memiliki visi membantu pemimpin organisasi dan masyarakat dalam menciptakan program berdampak untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Visi ini diterjemahkan dalam misi menciptakan perubahan sosial untuk kehidupan masyarakat atau Indonesia yang lebih baik melalui penguatan kapasitas. Maxima memiliki 5 prinsip yang menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis, yaitu yang pertama, pendekatan inovatif yang mengkombinasikan teori perubahan dan design thinking. Yang kedua, kolaborasi transdisiplin yang didukung oleh berbagai ahli atau implementasi program yang melibatkan jaringan nasional. Yang ketiga, dukungan ekosistem organisasi yang efektif dan efisien atau agile. Dan yang terakhir, layanan end-to-end yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan bersama Kak Fatur, yaitu staf bagian marketing pada PT Maxima Business Solution, perusahaan ini menerapkan budaya kerja yang didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu dapat diandalkan, peduli, dan inovatif. Sistem penilaian kerja di perusahaan ini bersifat sistemik dengan evaluasi dan feedback yang dilakukan setiap bulan atau kuartal. Penilaian kerja diawali dengan metode individual development pada saat karyawan masuk, di mana karyawan dinilai terhadap diri mereka sendiri, mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan nilai-nilai yang mereka bawa. Evaluasi ini dilakukan setiap 3 bulan melalui penilaian 360 derajat, mencakup implementasi nilai-nilai dan budaya perusahaan. Terdapat rapot kinerja yang diterbitkan setiap 3 bulan dan pada akhir tahun, dan evaluasi kinerja selama setahun beserta rekomendasi skill yang perlu dikembangkan oleh masing-masing karyawan. Di PT Maxima juga terdapat sesi one-on-one atau sesi curhat bersama HR.
di mana hal tersebut membantu karyawan memahami perkembangan mereka. Maksima menerapkan penghargaan untuk mendorong kinerja terbaik, misalnya penghargaan untuk karyawan terinovatif atau terempati. Dari hasil penghargaan tersebut ada hadiah kecil-kecilan atau hadiah personal seperti voucher belanja atau barang yang diberikan sebagai bentuk apresiasi. Maksima juga terdapat sistem absen yang menggunakan aplikasi Talenta, di mana hasilnya akan diumumkan 5 peringkat teratas dan 5 peringkat di bawah siapa yang kurang disiplin, agar dapat memotivasi karyawan yang kurang disiplin sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan mereka. Menurut karyawan tersebut juga, pekerjaan di Maksima memang cukup banyak, tetapi atmosfer kekeluargaan dan bantuan antar rekan membuatnya terasa terbantu dan berkembang. Maksima dianggap sebagai tempat belajar bagi anak muda yang baru terjun ke dunia kerja dengan kepercayaan pada potensi karyawan dan pemberian kesempatan untuk memimpin proyek. Perusahaan ini memberikan pelatihan kepada semua karyawan, termasuk karyawan baru, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan melalui kursus dan pelatihan. Budaya perusahaan diimplementasikan dalam SOP yang didukung oleh program-program yang dilaksanakan oleh HR, termasuk kelas oleh para ahli yang diadakan untuk karyawan. Selanjutnya ada kantor konsultan Larispa. Perusahaan ini merupakan lembaga pelatihan konsultan manajemen, pendidikan, dan lembaga penelitian sektor publik yang berdiri sejak tahun 2003. Dalam perkembangannya, Larispa telah menjadi lembaga dengan komunitas peneliti, relawan, pelatih, tutor dengan diversifikasi layanan seperti konsultan manajemen, akuntansi, akreditasi, dan pusat pelatihan dengan tujuan mengembangkan hasil-hasil penelitian sebagai dasar pembangunan di Indonesia. Larispa memiliki visi untuk menjadi lembaga riset yang unggul di Indonesia di tahun 2020, sedangkan misi yang diembannya adalah untuk melakukan penelitian dan survei bagi kepentingan publik menuju pembangunan berbasis penelitian. Yang kedua, melakukan penelitian sebagai implementasi ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Yang ketiga, melayani masyarakat melalui konsultasi manajemen, pendidikan, konsultan, pilkada, dan riset sektor publik menuju masyarakat yang sejahtera. Dan yang terakhir, mempublikasikan hasil penelitian khususnya riset sektor publik bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan menuju pengembangan berbasis penelitian. Larispa memiliki standar yang jelas dalam mengatur kompensasi karyawan secara tertulis, seperti dalam buku pedoman karyawan dan juga ketepatan waktu dalam pemberian kompensasi terhadap karyawan. Penilaian kerja yang dilakukan, Larispa mempunyai standar yang jelas bagi para karyawannya yang ditentukan sesuai SOP. SOP tersebut dapat dilihat di buku pedoman peraturan karyawan serta anggota komunitas. Penilaian kinerja dilakukan oleh supervisor dan manajemen, yaitu dalam jangka waktu 2 minggu sekali dan sebulan sekali. Mengenai aspek kinerja untuk 2 minggu sekali dilakukan pengoreksian melalui uploading yang dilakukan staf melalui sistem internal perusahaan yang telah dibuat oleh Larispa sendiri. Sedangkan penilaian kinerja yang dilakukan sebulan sekali dilakukan melalui pemberian kuesioner ke klien untuk 10 aspek yang telah ditetapkan. Dalam penilaian karyawan harus objektif dan bebas dari diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap semua karyawan. Selanjutnya, dalam meningkatkan produktivitasnya, Larispa senantiasa memberdayakan para karyawannya dengan melibatkan mereka secara langsung dan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengutarakan pendapat atau ide-ide yang akan dipertimbangkan dan dibahas bersama dalam rapat. Selain itu, perusahaan juga memberi fasilitas yang memadai buat karyawan untuk menunjang kinerja seperti notebook, baju kerja, sarana komunitas, fasilitas perjalanan dinas, dan tempat tinggal yang nyaman, pembayaran gaji dan insentif tepat waktu. Selanjutnya, Larispa mengusung budaya kekeluargaan, menghormati yang lebih tua, dan mempertimbangkan pendapat mereka. Larispa juga memberikan insentif kepada karyawan dengan dasar pertimbangan ketepatan pengerjaan, tingkat kesulitan pengerjaan, dan kinerja karyawan atau seperti kehadiran, komunikasi, dan lain-lain. Bonus tahunan juga diberikan kepada karyawan berdasarkan tingkat keuntungan yang diberikan kepada Larispa yang dibagi berdasarkan periode tahunan dengan ketentuan hasil rapat yang disetujui 2/3 karyawan tetap. Adapun apresiasi untuk meningkatkan kehadiran karyawan yang tepat waktu dan kinerja yang baik, maka reward diberikan selama 1 bulan. Sebaliknya,
Apabila terjadi penurunan pada klien, maka hal itu dapat diindikasikan sebagai penurunan kualitas kerja atau penurunan hasil produk dan pelayanan karya perusahaan. Tentunya, yang demikian akan mempengaruhi bonus akhir tahun yang diperoleh oleh karyawan. Maka alasan inilah yang dijadikan kemudian semacam stimulasi dan motivasi bagi karyawan perusahaan untuk memperbaiki dan memberikan kontribusi secara maksimal bagi perusahaan. Dari hasil studi kasus di atas dapat disimpulkan, dalam perbandingan umum antara PT Maxima Business Solution dan kantor konsultan Larispa, terdapat perbedaan signifikan dalam beberapa aspek, terutama terkait pendekatan penilaian kinerja, pengembangan karyawan, penghargaan motivasi, dan peraturan karyawan. Dalam hal penilaian kinerja, Maxima menerapkan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan fokus pada budaya perusahaan. Sementara Larispa menggunakan penilaian yang mencakup standar tertulis dan prosedur yang telah ditentukan dalam SOP. Yang kedua, perusahaan memberikan perhatian yang signifikan pada pengembangan karyawan dengan menyediakan pelatihan dan memberikan kesempatan untuk memimpin proyek. Namun, perbedaan terletak pada pendekatan psikologis terhadap karyawan. Maxima menekankan kepercayaan dan potensi karyawan, sementara Larispa lebih mengedepankan memberdayakan karyawan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Penghargaan dan motivasi di kedua perusahaan digunakan untuk mendorong kinerja terbaik, namun pendekatan mereka sedikit berbeda. Maxima memberikan penghargaan berdasarkan inovasi dan pencapaian tertentu, sedangkan Larispa memberikan insentif berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan dan hasil kinerja. Peraturan karyawan dan SOP di Maxima dan Larispa berperan penting dalam menata hubungan kerja. Kedua perusahaan ini memiliki peraturan karyawan dan SOP yang jelas. Dengan demikian, perbandingan ini menyoroti perbedaan dan persamaan kunci antara pendekatan PT Maxima Business Solution dan konsultan Larispa terhadap manajemen karyawan dan budaya perusahaan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami lebih baik peran penilaian prestasi kinerja karyawan dan pengembangan karir dalam dunia bisnis. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.